Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamaah Zarawali Ma'unah Group dan pemirsa YouTube Al Ma'unah Channel yang berbahagia, kali ini saya akan membahas profil dari Maulana Ishaq Al-Maghribi. Nah, beliau ini adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarokondi, ya, dari seorang ibu yang ada di Maghrib, ya. Maghrib itu sekitar Mesir, Maroko atau Tunisia, ya. Beliau datang ke Jawa ini lebih dulu daripada Maulana Ibrahim Asmarokondi, ya. Nah, sebelum ke Belambangan, beliau ini singgah dulu di Pasai, ya. Di Pasai sekitar daerah Aceh, ya, atau Malaka, ya, Malaysia, Pulau Besar, ya. Nah, beliau di sana sambil mengaji dan juga mengajar, ya. Dan kemudian di sana menikah dengan seorang wanita, ya. Dan menurut riwayat beliau mempunyai anak dari wanita, istri beliau tersebut. Nah, kemudian beliau berpindah ke Jawa, ya. Ketika waktu itu sudah ada Mbak Sunan Ampel, ya, Raden Muhammad, tepatnya di wilayah Jawa Timur, ya, masih di wilayah Jawa Timur. Nah, waktu itu beliau masih mengalami kesulitan, ya, di dalam mengembangkan dakwah Islam ini. Akhirnya beliau bermunajat kepada Allah, bertapa di sebuah gunung, ya. Setelah itu ada kabar bahwa di Kerajaan Belambangan terkena penyakit, ya, wabah, ya, taun seperti sekarang ini misalnya, ya, wabah, ya, corona ini seperti wabah, ya, bisa dikatakan wabah, ya, karena intensitas kematian itu lumayan, ya. Nah, pihak kerajaan itu tidak sanggup lagi untuk mengobati masyarakatnya, dan akhirnya ada yang mengetahui bahwa keberadaan tentang Syekh Maulana Ishaq ini. Nah, akhirnya kerajaan mengutus prajurit untuk mencari orang yang bertapa tersebut, dengan imbalan barang siapa yang bisa menyembuhkan putrinya, ya, terkena sakit penyakit wabah taun itu, kalau sembuh dia akan dinikahkan, ya, dengan putrinya tersebut. Singkat kata, akhirnya beliau berhasil menyembuhkan putri tersebut yang bernama Raden Dewi Sikadado, ya, dan akhirnya dinikahkan, ya. Dan setelah menikah, ya, kemudian lambat laun ada masyarakat yang menyukai, ya, dengan agama yang dipeluk beliau, ya, dengan akhlak beliau. Nah, singkat kata, beliau ini bertambah, ya, santri, ya, atau pengikutnya atau orang-orang yang senang, ya, dengan beliau. Nah, namun melihat kejadian seperti ini, ada salah satu patih di Belambangan yang tidak suka dengannya dan menghasut raja, sehingga waktu itu istri beliau ketika masih mengandung Maulana Ishaq ini akhirnya diusir dari bumi Belambangan. Nah, dan beliau berpesan kepada istrinya nanti agar kalau ada sesuatu hal yang berbahaya,
mengenai anaknya ya, cabang bayinya, maka beliau menyuruh istrinya untuk menyelamatkan anaknya dengan melepas ke laut ya, dilepas di laut ya dengan sebuah peti ya. Dan akhirnya peti tersebut yang berisi bayi tersebut ditemukan oleh Nyai Ageng Pinate yang akhirnya dibawa ke Gresik dan dibawa setelah besar kemudian dibawa ke Sunan Ampel untuk mondok di sana. Dan kembali ke Syekh Maulana Ishaq, akhirnya beliau sampai pada daerah di Gresik. Beliau juga sempat ke Ampel Denta dan sempat berwasiat nanti akan anak saya begini-begini ya, dengan ciri-ciri begini. Kemudian beliau meneruskan ke daerah Gresik ya, Bangka, di sana ada petilasan. Kemudian mungkin juga di Kementerian sana, dan sempat di Tuban ya, dan di sana beliau mengajarkan ya, mengajarkan ngaji ya. Di sana ada pondok, tepatnya di Gedong Omboh ya. Nah, ada beberapa versi tentang makam yang di Gedong Omboh ini, Tuban ya, bahwa satu itu benar makam beliau, dan yang kedua versi yang kedua mengatakan itu murid-murid beliau ya. Ya. Jadi versi yang ketiga makam beliau ada di Pasai ya, Malaka, Pulau Besar Malaysia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, ulasan ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.